Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi atau siang atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan bereksperimen fisika tentang frekuensi bunyi pada gelas. Eksperimen ini itu berkaitan dengan getaran, frekuensi, dan gelombang pada suara. Sesuai dengan namanya, kita akan menggunakan gelas. Ya, dengan menggunakan gelas. Ketika gelas diketuk, dia akan menghasilkan getaran dan bunyi. Tujuan pada eksperimen ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah air terhadap frekuensi bunyi pada gelas. Mari kita akan bereksperimen. Di sini kita akan memerlukan bahan-bahannya. Yang pertama gelas. Gelasnya ini kita membutuhkan minimal 5, tapi kita akan menggunakan 4. Kita akan menggunakan 4 gelas. Sendok ini yang akan untuk mengetuk gelasnya sehingga menghasilkan suara. Dan kita juga menggunakan penggaris dan juga air. Penggaris ini digunakan untuk mengukur ketinggian air pada di gelas. Jadi setiap gelas ini kita akan diisi dengan air dengan ketinggian yang berbeda-beda. Cara bereksperimennya, siapkan 4 gelas. Mungkin udah kelihatan ya di HP. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan jajarkan seperti ini. Dan sini kita akan namakan ini gelas 1. Kita akan ukur. Nah, ini kita singkirkan dulu. Ketinggian air yang kita inginkan. Karena ini gelas 1, kita akan menghasilkannya kita akan mengisi airnya dengan lebih tinggi. Jadi semakin tinggi hingga semakin rendah. Mari kita isikan. Ini saya akan isi sampai 7 cm lah. Nah, ini ada sedikit revisi ya. Ini airnya saya ubah. Airnya saya kurangin ya jadi 6 cm. Kalau yang ini jadi 5 cm. Kalau ini saya ubah jadi 4 cm pas. Dan kalau yang terakhir ini saya ubah jadi berapa ini? Jadi nggak kelihatan ya, maaf. Ini saya ukur 3 cm, soalnya belum menyentuh sampai 4 cm. Bisa dilihat ini belum sampai 4 cm. Jadi ini saya ukur 3 cm. Dan kita akan bereksperimennya menggunakan ini ya, suara aplikasi untuk mengukur suara gitu. Saya ini menggunakan aplikasi Decibel X ya. Mungkin di kamera akan terjadi mirror. Dan ini real ya. Ketika saya berbicara ini akan menjadi naik angka yang di bawahnya. Tes 1 2 1 2. Jadi semakin saya bersuara lebih kencang atau dengan nada tinggi, itu pasti angkanya akan berubah menjadi lebih besar. Dan kita akan mencoba dengan gelas-gelas. Oke. Jadi nah, ini yang tadi gelas keempat ya, kita akan mencobanya. Ini 66.2 ya. Oke, kita akan catat dulu.
gelas pertama atau gelas ke-1 itu 66.2. Kita akan mencoba gelas kedua. Ini gelas pertama, ini gelas kedua. Nah, ini yang gelas kedua. Kalau kekuatannya tidak sama, misalnya tadi saya pelan, ini kencang, bisa jadi 109. Nah, sini gelas kedua yaitu berapa ini? Coba kan saya sekali lagi. Jadi peningkatannya ini yaitu 81.0. 81.0. Gelas ketiga yaitu yang ini. Wow, gelas ketiga ini dia mendapatkan 106.7. Kita akan coba gelas keempat, yaitu gelas terakhir yang isinya paling sedikit. Dan yang gelas keempat ini malah terjadi penurunan, yaitu 93.5. Dan dari eksperimen saya ini dapat menunjukkan bahwa eksperimen saya ini ada yang gagal. Ya, seharusnya gelas keempat itu akan bersuara lebih nyaring dibanding gelas ketiga. Soalnya bisa kita lihat di sini. Ini gelas 3, ini gelas 4. Gelas 3 ini tadi ukurannya, kita akan ukur sebentar. Ini 4 cm. Dan ini gelas ketiga itu 3 cm. Seharusnya gelas yang berisi air lebih sedikit itu akan menghasilkan suara atau nada yang lebih tinggi dibanding gelas yang ketiga ini. Soalnya gelas ketiga ini lebih banyak airnya dibanding gelas keempat. Seharusnya yang gelas keempat lah yang bunyinya paling nyaring ternyata. Tapi ternyata di percobaan saya ini gelas ketiga lah yang paling nyaring suaranya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini yaitu jumlah air itu dapat menentukan suara atau nada yang dihasilkan. Soalnya setiap gelas ketika dipukul akan menghasilkan suara dan getaran. Setiap isi air itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Soalnya kita isinya dengan ukuran yang berbeda-beda tingginya. Dan getarannya pun juga akan berbeda soalnya karena air. Hal tersebut terjadi karena ketika gelas diketuk, gelas mengalami getaran. Jadinya air di dalam gelas ini akan bergetar dan memengaruhi getarannya tersebut. Air yang lebih sedikit seharusnya air yang lebih sedikit menghasilkan suara yang lebih kencang, yang lebih keras lah suaranya. Ini percobaan yang ini saya agak gagal ya. Tapi percobaan yang akan mendatang semoga saja tidak gagal. Sekian dari saya. Saya Andra Ditya Astomo. Sekian dari saya. Terima kasih.